Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Pembahasan kita hari ini adalah matematika peminatan dengan materi turunan fungsi trigonometri. Minggu lalu kita sudah bahas tentang turunan fungsi sinus dan kosinus yang menjadi dasar untuk menentukan turunan fungsi trigonometri yang lain seperti tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Saya ingatkan kembali bahwa turunan dari sinus X adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu bentuk turunan Y sama dengan U kali V. Waktu kelas 11, kamu sudah pernah diajarkan turunan fungsi aljabar. Artinya, fungsinya dalam bentuk fungsi aljabar. Sama dengan pada fungsi aljabar, jika Y berbentuk U kali V, maka Y aksennya U aksen V ditambah U V aksen. Kita lihat contoh. Tentukan turunan pertama dari setiap fungsi trigonometri berikut. A, Fx sama dengan 2x sin X. B, Gx sama dengan sin X cos X. Sekarang kita lihat pembahasannya. A, Fx sama dengan 2x sin X. Ini campuran antara fungsi aljabar dengan fungsi trigonometri. Sebelum kita tentukan turunannya, kita tentukan dulu masing-masing U dan V-nya. U-nya adalah 2x, sehingga U aksennya sama dengan 2. V-nya adalah sin X, sehingga V aksennya sama dengan cos X. Jadi, F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Sama dengan U aksen tadi sama dengan 2, sedangkan V-nya adalah sin X. Jadi 2 sin X ditambah U V aksen. U-nya adalah 2X, sedangkan V aksennya adalah cos X. Jadi turunan dari 2X sin X itu sama dengan 2 sin X ditambah 2x cos X. Selanjutnya yang B, Gx sama dengan sin X cos X. Maka U sama dengan sin X, U aksen X-nya sama dengan cos X. V sama dengan cos X, dan V aksennya sama dengan min sin X. Jadi, G aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya adalah cos X, V-nya adalah cos X, jadi cos X kali cos X ditambah U-nya adalah sin X, sedangkan V aksennya adalah min sin X, jadi sin X kali min sin X. Sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Jadinya adalah cos 2x. Ya, ini adalah merupakan sudut rangkap dari cos 2x. Ya. Silakan dilihat cos 2x itu uraiannya apa saja. Jadi salah satunya adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, sekarang turunan fungsi trigonometri berbentuk Y sama dengan U per V.
U per V. Jadi turunan fungsi trigonometri Y sama dengan U per V. Jika Y sama dengan U per V, maka Y aksennya adalah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk dari fungsi yang bisa kita gunakan rumus tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu turunan fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Yang pertama, turunan fungsi f(x) sama dengan tangen x. Jika Y sama dengan f(x) sama dengan tangen x, lalu tangen x itu sama dengan sin x per cos x, maka dia berbentuk U per V. Jadi kita bisa gunakan rumus yang tadi. Ya, jadi tangen x bisa diubah dalam bentuk turunan U per V, karena tangen x itu sama dengan sin x per cos x. U-nya adalah sin x, maka U aksen x-nya sama dengan cos x. V adalah V sama dengan cos x, maka V aksen adalah min sin x. Lalu kita masukin ke rumus U per V tadi. Jadi F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Kemudian masukin rumus fungsi masing-masing fungsi tadi. U aksennya adalah cos X, V-nya adalah cos X juga, dikurang U-nya sin X, V aksennya min sin X, per cos X kuadrat. Lalu kita selesaikan. Cos X kali cos X, cos kuadrat X. Ditambah sin kuadrat X. Per cos X kuadrat. Jadinya cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Menurut rumus identitas, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi, jadinya adalah 1 per cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat X, kuadratnya bisa kita keluarkan. Jadi, 1 cos X kuadrat. Nah, 1 cos X itu adalah sekan X. Jadi, sekan X kuadrat sama dengan sekan kuadrat X. Maka, dapat disimpulkan bahwa jika fungsi X atau f(x) sama dengan tangen X, maka f aksen X-nya adalah sekan kuadrat X. Kemudian kita lanjutkan untuk turunan fungsi f(x) sama dengan kotangen X. Jika Y sama dengan f(x) sama dengan kotangen X, nah, kotangen X itu adalah kebalikan dari tangen. Kalau tadinya tangen adalah sin X per cos X, sekarang kotangen X adalah cos X per sin X. Jadi kebalikan dari tangen. Nah, sekarang kita tentukan masing-masingnya. U-nya adalah cos X, maka U aksennya adalah min sin X. V-nya adalah sin X, maka V aksennya adalah cos X. Jadi, F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen per V kuadrat. U aksennya adalah min sin X, sedangkan V-nya adalah sin X. Lalu dikurang U-nya adalah cos X, V aksennya adalah cos X. Per sin X kuadrat. Karena V-nya adalah sin X. Lalu kita kalikan, min sin X kali sin X jadinya min sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X per sin kuadrat X.
Kemudian minnya kita keluarkan, jadinya sin kuadrat X di dalam kurung berubah jadi tambah. Ya, jadi minnya kita keluarkan. Min sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X. Min sin kuadrat X sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah 1. Jadi min 1 per sin kuadrat X. Sama dengan yang tadi, sepersin kuadrat X kita keluarkan, sepersin X-nya, kuadratnya kita keluarkan. Maka sepersin itu sama dengan kosekan X kuadrat. Jadinya min kosekan kuadrat X. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika fx-nya sama dengan kotangen X, maka f aksen X-nya sama dengan min kosekan kuadrat X. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah turunan fungsi fx sama dengan sekan X. Jika y sama dengan fx sama dengan sekan X, nah sekan X itu adalah kebalikan dari cos. Jadinya sama dengan seper cos X. Nah, u-nya sama dengan 1, maka u aksennya 0. V-nya sama dengan cos X, V aksennya sama dengan min sin X. Lalu kita masukin ke rumusnya, yaitu f aksen X sama dengan u aksen V dikurang u V aksen per V kuadrat. Nah, kemudian 0 dikali cos X, karena u aksennya adalah 0, u aksen V, V-nya adalah cos X, dikurang u-nya 1, V aksennya min sin X, jadi 0 kali cos X dikurang 1 dikali min sin X per cos X kuadrat. 0 kali cos X sama dengan 0, kemudian min 1 kali min sin X jadi plus sin X per cos kuadrat X. Nah, jadinya sin X per cos kuadrat X. Kita uraikan menjadi sin X per cos X kali seper cos X. Nah, tadi sin X per cos X itu apa? Sin X per cos X adalah tangen, sedangkan seper cos X adalah sekan. Maka bentuk itu bisa kita ubah menjadi tangen X, sekan X. Atau kita penulisannya dibalik, sekan X, tangen X. Nah, jadi kesimpulannya, jika fx sama dengan sekan X, maka f aksen X-nya sama dengan sekan X, tangen X. Kita lanjutkan. Turunan fungsi fx sama dengan kosekan X. Nah, jika y sama dengan fx sama dengan kosekan X itu adalah kebalikan sin. Jadi kosekan X itu sama dengan sepersin X. Nah, maka u-nya sama dengan 1, u aksennya sama dengan 0, v-nya sama dengan sin X, maka v aksennya sama dengan cos X. Nah, kita masukin ke rumus. Jadi f aksen X sama dengan u aksen V dikurang u V aksen per V kuadrat. U aksennya 0, sedangkan V-nya sin X, kemudian u-nya 1, V aksennya cos X per V kuadrat, berarti sin X kuadrat. 0 kali sin X sama dengan 0 dikurang cos X per sin kuadrat X. Sama dengan min cos X per sin kuadrat X. Lalu kita uraikan seperti ini. Cos X min cos X per sin X kali sepersin X. Nah, tadi cos X per sin X itu apa? Itu adalah kebalikan tangen. Jadi cos X per sin X itu sama dengan kotangen. Jadi min kotangen X dikali sepersin itu adalah kosekan. Jadi min kotangen X kosekan X. Nah, kita balik nulisnya. Min kosekan X kali kotangen X. Simpulannya,
Jika fx sama dengan kosekan x, maka f aksen x-nya sama dengan min kosekan x kotangen x. Nah, sekarang dari pembahasan sebelumnya tadi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yang nantinya akan menjadi rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Jadi kita sudah mempunyai turunan masing-masing fungsi trigonometri, mulai dari sinus X, cosinus X, tangen X, kotangen X, sekan X, dan kosekan X. Nah, ini boleh kamu hafalin atau ingat saja yang nomor 1 dan nomor 2, sedangkan nomor 3, 4, 5, 6 itu bisa dicari jika kamu lupa. Ya, jadi sebagai yang paling penting kamu ingat itu adalah yang nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan nomor 3, 4, 5, 6 itu bisa dicari asal turunan sinus X dan turunan kosinus X itu kamu ingat. Sedangkan kalau seandainya lupa turunan tangen X bisa kita cari. Karena tangen X itu adalah sin X per cos X. Kemudian kotangen X adalah kebalikan tangen cos X per sin X. Dan selanjutnya. Demikian pembahasan kita tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang perhatikan contoh. Tentukan turunan pertama dari masing-masing fungsi berikut. A, fx sama dengan sin x ditambah tangen x ditambah kotangen x. B, fx sama dengan sekan x dikurang kosekan x ditambah kotangen x. C, fx sama dengan cos x ditambah sekan x min kosekan x ditambah kotangen x. Nah, kamu lihat dari rumus dasar ini untuk menentukan turunan dari masing-masing fungsi yang ini. Sebagai contoh, nah ini pembahasannya. Fx sama dengan sin x ditambah tangen x ditambah kotangen x, maka f aksen x-nya turunan sin x adalah cos x, turunan tangen x adalah sekan kuadrat x, sedangkan turunan kotangen x-nya adalah min kosekan kuadrat x. Jadi turunan dari sin x ditambah tangen x ditambah kotangen x sama dengan f aksen x, cos x ditambah sekan kuadrat x dikurang kosekan kuadrat x. B, fx sama dengan sekan x dikurang kosekan x ditambah kotangen x. Maka f aksen x-nya sama dengan sekan x tangen x ditambah kosekan x kotangen x dikurang kosekan kuadrat x. Kemudian yang C, fx sama dengan cos x ditambah sekan x dikurang kosekan x ditambah kotangen x. Maka f aksen x-nya sama dengan min sin x ditambah sekan x tangen x ditambah kosekan x kotangen x dikurang kosekan kuadrat x. Nah, ini kamu sebenarnya tinggal lihat saja di kesimpulan tadi ya. Tinggal dilihat di sini aja. Ya, asal kamu ingat aja. Tapi kalau lupa, seperti yang saya katakan tadi, untuk rumus yang nomor 3, 4, 5, 6 itu bisa kita cari berdasarkan yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang paling penting kamu ingat itu adalah nomor 1 dan nomor 2, yaitu turunan sinus X dan kosinus X. Demikian pembahasan tentang turunan fungsi trigonometri. Mudah-mudahan bisa kamu pahami. Dan jika ada bagian yang kurang paham, silakan ditanyakan dan jangan ragu-ragu untuk bertanya. Seperti yang sudah saya katakan bahwa bertanyalah melalui grup, karena walaupun hanya satu orang yang bertanya, jawabannya akan diketahui oleh semua
yang ada di grup. Terima kasih. Oh ya, latihan jangan lupa ya, tentukan turunan dari fungsi trigonometri berikut. Ini kerjakan latihannya pada buku latihan. Tidak usah dikirim ya, karena ini hanya latihan. Boleh ditanyakan kalau ada yang tidak bisa kamu kerjakan. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.